Nah setelah itu nanti ikan puasa selama 24 jam. Nah setelah ikan puasa selama 24 jam, nanti seminggu pertama itu kita berikan makan sedikit demi sedikit, supaya bakteri baik dalam air itu tidak kalah terhadap fases atau padatan ikan. Hari ini kita update hari ke-12 ya, ke-12 untuk budidaya lele yang ada di kolam semen ini. Kebetulan tadi saya sudah update di reel, sudah diberikan makan ya. Jadi kita poin pentingnya untuk update ke-12 ini, kita akan coba sedikit ya pemberian pakannya. Tuh ya, lahap ya. Jadi poin pentingnya di hari ke-12 ini adalah kita lihat ya. Nanti bagi teman-teman nanti saya akan share setiap hari ke-10, 11, 12. Kita lihat di hari ke-10 seperti apa, airnya jernih karena dapat kocoran. Nah di hari ke-11 kemarin airnya coklat karena memang pemberian pakan dan di pagi hari, sore hari. Setelah itu beberapa padatan atau plankton itu ikut keluar ya di padatan ini ikut keluar dia, terus airnya coklat. Nah kemarin di hari ke-11 kita injekkan dari kolam 2 ke kolam 1 ini, kita ambil air hijaunya supaya air hijau itu bertumbuh kembang bakteri plankton lagi ke kolam 1 ini, karena kemarin habis ya, kocorannya lumayan banyak kemarin tuh kira-kira 24 jam lebih. Nah sekarang di hari ke-12 airnya sudah hijau, alhamdulillah. Jadi plankton itu bekerja dengan baik di kolam 1 dan 2 ya, karena memang kemarin kolam 1 sudah terbuang dengan habis. Nah itu diambil dari plankton kolam 2. Nah itu salah satu contoh ya, jika kita sebagai petani yang berkaitan dengan makhluk hidup itu kita paling tidak mengantisipasi supaya pertama, ketika kita tahu ini akan menjadi masalah, kita harus cepat bertindak. Nah kemarin itu kan airnya coklat itu biasanya coklatnya ciri-cirinya adalah seperti di video kolam di hari ke-10 dan 11 ya. Coklat itu biasanya planktonnya tidak bekerja dengan maksimal ya. Nah kalau punya air hijau tidak apa-apa, kita transfer seperti di hari ke-11. Tapi bagi yang tidak punya air hijau, misalkan dengan kondisi seperti itu, buang 50%, kasih garam sama probiotik. Garamnya 2 genggam cukup ya, tapi kalaupun kolamnya lebih besar nanti 3 genggam atau 4 genggam tidak masalah. Nah nanti kalau probiotiknya kondisional juga, misalkan ikannya banyak, ikannya gede, dia dikasihnya lebih banyak, misalkan 5 tutup, 6 tutup atau 7 tutup. Nah setelah itu nanti ikan puasa selama 24 jam. Nah setelah ikan puasa selama 24 jam, nanti seminggu pertama itu kita berikan makan sedikit demi sedikit, supaya bakteri baik dalam air itu tidak kalah terhadap fases atau padatan ikan yang kita berikan selama 1 minggu pertama itu setelah pergantian air itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya kolam yang ikannya sehat, planktonnya banyak, air hijau, nanti diambil saja. Nah syarat air hijau itu harus mengandung bakteri baik ya. Bakteri baik itu didapat dari treatment air yang saya sudah share beberapa kali. Nah seperti itu ya. Jadi kalau yang punya ikan air hijau tidak apa-apa diambil, tapi yang tidak punya disarankannya adalah dibuang 50% atau 70%, nanti ganti air baru. Nah setelah itu pemberian garam dan probiotik, dan di minggu pertama itu nanti pemberian pakan sedikit demi sedikit. Nah seperti itu ya. Jadi pada intinya kita akan update terus setiap hari seperti apa, dan kita akan memberi masukan-masukan secara pengalaman kita ya, bukan dari orang lain atau dari baca buku atau dari lihat-lihat video, tapi karena pengalaman kita seperti itu, nanti boleh ditiru sama teman-teman, supaya karena kita bermain sama makhluk hidup, jadi kita antisipasi supaya kedepannya itu target panen, target target sesuai dengan
target kita ya, panennya nanti misalkan kita tebarnya berapa, panennya harus berapa, kita tebarnya berapa, pakannya harus berapa, seperti itu. Memang dari awal harus dengan tata cara, sekecil apapun tuh ada ya. Tapi bagi teman-teman nanti boleh lihat di video-video saya, di situ ada dari awal sampai akhir ya. Itu saja, terima kasih, kita update dari ke-12 ini. Terima kasih, alhamdulillah ya sudah 12 hari kita tebar. Dan informasi terakhir, ini pakannya sudah habis 2 box seperempat ya, kurang lebih 10 kilo, berarti tinggal 10 kilo lagi di karung 781-1. Nanti kita akan ganti dengan 781-2 ya. Targetnya adalah 1 karung 781-1 itu 10 kilo, nanti 781-2 nya 2 karung, dan 781 min 3 atau polosnya nanti 1 karung ya, totalnya 110 kilo ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih, salam sukses bersama Tani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawa. Terima kasih.